Endoro, sepertinya kita harus pergi. Enggak, aku nggak mau meninggalkan kerajaanku. Tapi kerajaan kita telah runtuh dan saya sudah bersumpah untuk melindungimu, Endoro. Aku nggak akan lari. Aku akan menghadapi mereka yang mencoba menduduki warisanku. Tapi saya dapat informasi tentang pangeran mereka yang punya misi lain. Misi apa itu? Dia ingin Doro jadi permaisurinya. Hah? Hei kau, berani-beraninya duduk di kursi raja. Oh, Roro Jonggrang. Sekarang akulah yang akan menjadi raja di sini. Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso? Iya, Kak. Apa yang ngedukung statement lu? Dia adalah makhluk mitologi yang konon bersekutu dengan jin. Dalam sejarah yang dicatat, dia menyuruh jin untuk membangun sesuatu. Apa itu? Candi. Itu hal yang mudah untukku. Nanti dulu. Aku minta 1000 candi. Yang benar saja. Pokoknya itu syaratnya kalau kamu mau menikahiku. Baiklah, aku akan memenuhi syarat itu. Aku punya pasukan jin. Nanti dulu. Apalagi? Harus diselesaikan dalam waktu 1 malam. Ya. Akan kubuktikan. Aku gagal memenuhi syaratnya. Oleh sebab itu, aku akan melanjutkan misi ini. Tapi Prabu, kalau Prabu punya pasukan jin untuk membangun candinya, buat apa kita kumpulkan pekerja proyek? Satu candi memerlukan satu tumbal manusia. Dan aku ingin membangun 1000 candi. Jadi apa kau tahu artinya? Oh my god. Tempat ini dipenuhi oleh orang-orang tidak berguna. Kemana aku harus mencari Roro Jonggrang? Hei, sedang apa kau di sini? Sedang apa? Emangnya lu nggak lihat gua lagi ngopi apa? Ngopi? Nggak usah pendelang-pendeleng lu. Nggak tahu ini daerah kekuasaan gua apa? Daerah kekuasaan? Apa kau seorang raja? Bandung Bondowoso? Yups, sosok mitologi yang dulu sering kita dengar sebagai sebuah dongeng. Kini sekarang dia muncul. Lalu, apa yang harus kita lakuin sekarang? Mengetahui motif kemunculannya. Yang jelas, dia mau menjadi jembatan dunia jin menuju dunia kita. Oh ya? Itu adalah tugas Kyrios dan itu sangat jelas. Gimana kalau bukan itu motifnya? Tidak ada tugas lain dari seorang Kyrios di dunia ini selain meloloskan Panglima Jin. Dan lu? Ciper? Siapa dia? Mantan anak buah Pak Doni juga. Dia seorang ilmuwan yang memiliki kemampuan untuk mengacak-ngacak sistem. Penyihir wanita yang bersama mereka? Dia pernah menjadi staf desa. Sebenarnya siapa dia? Dulu dia teman gue. Rasa kecewanya terhadap sang master membuat dia menjadi bagian dari mereka. Sang master? Orang yang bersama kita. Fokus pada misi. Untung saja senjata biologi kita berhasil diamankan. Kali ini kita tak boleh gagal. Desa sebelah harus kita hancurkan.
Apa kita benar-benar akan membunuh semua warga desa sebelah? Kita telah berulang kali mengincar Costa, tapi gagal membunuhnya. Saat ini dia hanya bersembunyi di kandangnya. Gerak-gerik kita sudah dicium. Itu sebabnya Costa melaporkan kita. Kita harus menyelesaikan misi ini. Dan untuk membunuhnya, kita harus memancing dia keluar. Meskipun itu akan membunuh seluruh warga desa sebelah. Malam ini kita akan bergerak. Ambilkan senjatanya. Baik. Costa, kau telah berkhianat. Kau yang bawa kita menjadi seorang bajingan. Dan kau bersihkan namamu sendiri di saat kita ketakutan hidup di dunia ini. Tak akan ada tempat yang aman bagimu sekarang. Ini. Pastikan malam ini juga senjata biologi ini bisa menyebar dengan pesat di desa sebelah, bro. Gua nggak akan pernah ngeraguin dedikasi lo. Waktu kita sedikit, sempurnain virus ini. Sial, tidak jadi-jadi. Prabu, apa perlu ku bantu? Memangnya kau bisa menggambar? Tidak, Prabu. Tapi temanku bisa membuat gambar candi sangat cepat. Hah? Kau tahu kan? Aku hidup ribuan tahun lalu. Aku paling paham bentuk candi daripada temanmu. Jadi begini, Prabu. Diam kau. Ganggu saja. Tarik, Lek. Biar gua keker dari sini. Jangan asal ngeker tapi lu, Jo. Tenang aja, Lek. Lurus. Kalau gua yang ngeker mah. Aduh. Gimana? Oke, aman, Lek. Mantap. Udah diapetin. Oke, Jo. Duh, haus nih. Nggak ada air apa? Mana belum sarapan? Gua mau nyamperin Mandur dulu, Lek. Mau kasbon. Dor. Iya, ada apa? Kasbon dong, Dor. Kerjaan belum apa-apa, udah minta kasbon kamu. Haus, Dor. Lapar juga nih. Masa nggak boleh kasbon sih? Nantilah, kerja dulu yang benar. Ya terserah sih. Kalau emang nggak mau ngasbonin, ntar saya suruh semuanya mogok kerja. Jangan senaknya kamu. Makanya kasbonin sini. Paling 300.000 doang. Masa nggak ada sih? Oke. Nih. Nah, gitu dong, Dor. Oh iya, sebenarnya banyak banget yang mau kasbon, Dor. Hah? Bagus juga aku pakai kostum baru. Apa aku belikan saja semuanya ya, supaya kita kompak. Sekali-kali, sepertinya aku harus mengasih mereka hadiah, mumpung aku masih hidup. Sudah 1000 tahun lebih tidak menggambar, jadi agak kaku. Padahal dulu aku mahir sekali dalam menggambar. Kalau boleh tahu, kenapa harus digambar terlebih dahulu ya, Prabu? Bukannya katanya jin-jin sekutu Prabu yang akan membangun candinya? Ya, itu memang benar. Tapi masalahnya, wahai sekutuku, bantulah aku untuk membuat 1000 candi dalam satu malam. Itu hal yang mudah untuk kita lakukan. Bagus. Jadi, seperti apa candi yang harus kita bangun? Yang penting sebuah candi yang menjulang tinggi. Ya, aku tahu. Tapi seperti apa candinya? Memangnya kau tak tahu bentuk candi? Aku tahu. Tapi aku harus tahu keinginanmu seperti apa. Ya sudah, buat saja. Yang penting jadi. Tidak bisa. Permintaanmu harus jelas. Kasih tahu terlebih dahulu bentuk candinya. Baru aku bisa membuatnya.
Baiklah. Dasar jin kurang ajar. Buang-buang waktu saja. Padahal aku lagi kejar-kejaran waktu. Hei, ini gambarnya. Aku sudah menggambarnya dengan sepenuh hati. Buatlah. Baiklah, antar aku ke lokasinya. Ayo. Oh gitu. Paham. Terus Prabu beneran nih nggak mau pakai saranku? Saran apa? Biar dibuatkan sama temanku. Dia bisa kasih banyak gambar. Nanti pilih saja mana yang Prabu suka. Baiklah kalau kau memaksa. Ayo, kita buktikan kemampuan temanmu. Ayo Prabu, ikut aku. Ini namanya ChatGPT. Kita tinggal ketik promptnya, Prabu. Aku tak paham maksudmu. Sudah, cepat buatkan. Buktikan. Oke, siap. Aku ketik dulu promptnya. Buatkan aku candi yang menjulung tinggi, mengerucut ke atas, mirip seperti candi Prambanan dengan style pensil. Oke, tinggal kita tunggu sebentar. Nah, selesai. Wow, cepat sekali jadinya. Mana bagus lagi. Oh iya dong, AI. Dari tadi dibilangin gak percayaan. Wah, ini terlalu gila. Ini sudah sama dengan sekelas penyihir. Jadi gimana? Mau dipakai gambarnya? Ya, pakai. Aku jadi tak usah capek-capek menggambar. Prabu. Ya, ada apa? Itu Prabu. Kenapa para pekerja disuruh narik benang? Ya supaya ukurannya tepat. Tapi bukankah pasukan jin bisa melakukannya? Kau tidak paham tentang para jin itu. Mereka membuatku kesal. Di sini, bagaimana? Cocok kan? Tempat ini sangat luas. Sangat cocok untuk dibangun 1000 candi. Bagus. Sebentar lagi, Roro Jonggrang akan menjadi permaisuriku. Jadi, seberapa ukurannya? Yang besar. Ya, tahu. Sebesar apa? Pokoknya tinggi. Terus bawahnya kotak, segitiga, atau bagaimana? Sebisamu saja, cepat. Tidak bisa begitu. Semua ada aturannya. Luasnya juga harus jelas. Apalagi nih? Ya kau buat dulu ukurannya, supaya aku tidak bingung. Kurang ajar, mengulur-ngulur waktu saja. Aku adalah putra mahkota, bisa-bisanya suruh narik benang seperti ini. Kita harus menggagalkan misi Bandung Bondowoso. Iya, aku tahu. Aku juga memang tak ingin menikah dengannya. Kau tahu kan, kalau dia bersekutu dengan jin? Itu yang aku khawatirkan. Dia meminta bantuan jin untuk membangun candi. Aku ada ide untuk menggagalkannya, Ndoro. Bagaimana itu? Jin tak bisa bergerak di pagi hari. Jadi, itu ukurannya? Ya, sekarang selesaikan tugasmu. Baiklah. Ini dia. Lihat, selesai dengan cepat bukan? Ya, betul. Tapi kenapa cuma 1? Aku minta 1000. Kan kau buat ukurannya cuma 1. Jadi maksudmu aku harus bikin 1000? Ya, betul. Yang benar saja. Kalau tak bisa ya sudah. Baiklah. Dasar. Tunggu. Aku akan meminta anak buahku untuk menarik benang. Hah? Ada suara ayam. Artinya sebentar lagi pagi hendak tiba. Ya sudah, kita lanjut besok. Loh. Hei! Waduh. Cuma jadi 1. Iya. Berarti kurang 999 dong. Iya. Hehehe. Sesuai perjanjian. Kita nggak jadi nikah kalau gitu. Tolonglah,
Kasih aku kesempatan. Perjanjiannya sudah jelas, cuma 1 malam waktumu. Berikan aku kesempatan 1 kali lagi. Gak bisa, kamu gagal dan aku gak mau nikah sama kamu. Titik. Tidak, Roro. Jangan tinggalkan aku. Roro. Tidak. Dasar jin tidak berguna. Gara-gara kau aku jadi ditinggalkan sama Roro. Rasakan ini. Dasar memalukan. Ayo kita hajar saja dia. Aduh, ampun. Aduh. Dan lalu, aku pun mati digebukin sama para jin. Oleh sebab itu, aku tak mau gagal untuk kali ini. Aku dan Roro Jonggrang ditakdirkan hidup bersama. Aku yakin Roro pun masih hidup di masa ini. Aku akan mencarinya. Kayaknya enggak deh, Prabu. Kau pikir aku bodoh? Aku sudah mencari tahu di mana dia berada. Maksudnya? Semalam, aku menyamar menjadi warga biasa untuk mencari informasi. Roro Jonggrang? Ya, betul. Adanya Roro Kidul sama Nyi Roro Kidul tuh. Nyi Roro Kidul. Apa jangan-jangan dia mengganti namanya karena zaman telah berubah? Nah, kalau itu bisa jadi karena Kidul. Kalau kita Kidul, tuh ada kali longkrang, Jonggrang. Berarti Kidul itu sama aja kayak Jonggrang, iya kan? Ya, betul sekali. Bodoh. Hei, apa maksudmu? Enggak Prabu. Itu, maksudnya dia bodoh. Lah, hei, sudah berapa banyak orang yang dikumpulkan? masih kurang banyak Prabu. Cari lagi sampai 1000. Nah itu dia masalahnya Prabu. Mereka mau kasbon. Kasbon? Enak juga minumannya. Iya, itu namanya kopi. Oh, kopi. Ntar gua bayarin ya. Gua nggak punya duit. Lu juga harus bayar tuh. Bagaimana jika aku tak bisa membayar? Ya, kalau lu nggak bisa bayar mah, lu harus cuci piring. Cuci piring? Iyalah, enak aja lu nggak bisa bayar. Nggak boleh utang lu. Orang baru lu di sini. Ayo tinggalkan saja dia. Lah mau kemana? Kita akan mencari Roro Jonggrang. Pokoknya nanti ketika aku pulang harus ada 1000 orang. Waduh. Idiot sumpah. Oh iya. Itu Kita akan dia sangat mengarungi idiot lautan. Prabu. Coba bikinkan gambar kapal dulu supaya nanti gampang mintanya. Hahaha. Ini semua gara-gara lu salah ngambil mayat. Terdeteksi. Nyeng, gue mendeteksi keberadaannya. Hei, kau! Sedang berkomunikasi dengan siapa kau? Pak, kelompok mereka masih bergerak. Halo, Pak Ian. Nying, kelompok ormas itu masih bergerak. Kemungkinan ada yang mereka rencanakan malam ini di desa sebelah. Ada cukup banyak orang-orang yang terlibat. Saya butuh bantuan tim khusus. Waduh, Pak. Kita juga ada misi pengejaran, Pak. Tak ada anggota yang tersisa? Baiklah, Pak. Saya bakal minta Anto sama Yuki buat ngebantu deh kalau gitu. Siap, Nying. Terima kasih. Ingat, Tok. Tugasnya cuma ngelumpuhin. Kita nggak bunuh orang. Bisa diatur. Digores dikit nggak apa-apa kan? Wah, pinter banget emang lu, Nyeng. Si Yuki dikirim ke tempat lain biar nggak ngikutin gua. Hah? Kenapa harus kita? Kata Kak Munyeng, kalian yang paham dengan daerah ini. Kita emang pernah ke sana, tapi sekalipun kita paham, belum pasti kita bisa bawa. Uci mungkin nggak bisa jelasin caranya.
Tapi Uci bakal jelasin alasannya kenapa kita harus dapatkan. Waduh, ya udah deh nggak apa-apa. Kalau emang diperlukan, ya gua gas nih. Oke bang, kalau gitu makasih ya bang. Iya Nying, sama-sama. Hei, mau kemana? Kita ingin memburu Bandung Bondowoso. Dia terdeteksi menuju ke arah selatan. Tunggu, aku sudah mempersiapkan sesuatu untuk kalian. Boleh juga kendaraan ini. Dulu di zamanku tak ada yang seperti ini. Adanya kuda. Prabu, sepertinya kita akan dapat masalah. Apa itu? Kita keluar dari lokasi yang sudah kubatasi dari pantauan. Dengan keluar dari sana, kita bisa terdeteksi dan mereka pasti akan mengejar kita. Mereka? Siapa? Orang-orang yang dari awal tidak senang dengan kehadiranmu. Oh, itu hal biasa. Dari dulu ada saja orang-orang seperti itu. Jangan khawatir. Kalau mereka mengganggu, aku yang akan urus. Baiklah, Prabu. Boleh juga. Ya udah, ayo cepet. Kita semua masuk ke mobil. Apa kita benar-benar akan nangkep dia? Ya, itu harus. Sorry kalau gue nyinggung, tapi sekarang lu udah gak punya kekuatan. Peran lu apa ya? Jaga mulutmu anak kecil. Oh, maaf, kan cuma tanya. Sebenarnya pertanyaan yang terpenting adalah apa salah dia sampai kita memburunya? Aduh, harus berapa kali sih aku katakan? Dia curious. Kita bahkan belum tahu apa-apa kejahatannya. Tapi, bagaimana kalau dia berhasil membangkitkan Panglima Jin? Gimana kalau ternyata dia nggak ada niat itu? Bisa kupastikan itu adalah niatnya. Kalau tidak percaya, tanya saja sana sama Panglima Jin. Hah? Kau tidak tahu apa misinya? Ya, begitulah. Kau Panglima Jin, mana mungkin kau tidak tahu? Aku baru 1000 tahun diangkat menjadi panglima. Sedangkan dia adalah Kyrios yang hidup sebelum masa jabatanku. Jadi aku tak tahu apa misinya. Emangnya Panglima Jin ada masa jabatannya ya? 1000 tahun sekali selalu ada pergantian. Oh alah, mampus kau gagal lagi. Ini baru namanya anak gua. Sering-sering aja lu, Jo, beliin gua kopi gini. Makanya Pak, mendingan Bapak ikut kerja aja. Enak loh Pak kerjanya, nyantai banget, tapi dapat duit sehari 300.000. Wah, boleh tuh Jo. Ya udah, besok ajak gue ya Jo. Siap Pak. Jadi, mereka berlayar ke lautan? Terus gimana cara kita menyusul mereka? Bud, apa anjir? Calling Rio. Di. Halo Bud, ada apaan lu malam-malam telepon? Biasa ya, pinjam kapal. Anjir, bangke lu. Hei, siapa kau? Berhenti, jangan mendekat.
Ayo kita kejar saja dia. Ya.